Kitab 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang ke-21 mencatat, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Dari ayat di atas ada banyak pertanyaan yang harus saya jawab dalam perenungan saya. Kebenaran seperti apa yang sedang kita yakini? Benarkah itu kebenaran atau firman yang Tuhan berikan? Atau hanya sekedar kebenaran diri sendiri? Atau itu hanya suatu hikmat dari dunia ini? Bagaimanakah membedakan kebenaran sejati dengan sesuatu yang menyerupai kebenaran, padahal bukan? Hal ini menjadi sangat penting untuk kita jawab, sebab hidup kita ternyata sangat ditentukan oleh apa yang kita yakini. Bahkan jika kita meyakini sesuatu yang salah, maka yang salah itulah yang akan termanifestasi dalam hidup kita sehari-hari. Roh Kudus memberikan kepada saya suatu ilustrasi seperti ini. Seorang tukang emas pasti dengan mudah akan mengetahui emas asli dan emas palsu. Ia bisa segera membedakan hanya dengan memandang atau meraba. Bukan karena ia ahli, melainkan karena ia sudah terbiasa atau sering berasosiasi dengan emas yang asli. Jadi sewaktu ia diperhadapkan dengan yang palsu, ia langsung mengetahui. Bagi orang awam, sangatlah mirip. Tapi bagi tukang emas, perbedaannya jadi sangat menyolok sekali. Dari ilustrasi di atas saya belajar sesuatu. Hikmat dunia dan filosofi dunia ini sangat banyak yang menyerupai kebenaran sejati. Bagi orang yang tidak terbiasa berasosiasi dengan kebenaran sejati, mereka akan melihat hal itu sebagai kebenaran yang sama seperti kebenaran sejati itu sendiri. Bahkan mereka akan menerimanya sebagai kebenaran dan melakukannya. Tapi bagi kita yang terus haus dan lapar akan kebenaran sejati dan terus berasosiasi dengan realita hadiratnya, kita tahu dengan pasti bahwa segala filosofi yang berasal dari dunia ini sangatlah bertolak belakang dengan kebenaran. Perbedaannya kontras sekali. Walaupun sudah dipoles dan dilapisi dengan bahan-bahan yang berkilau, dengan kata-kata motivasi dan kata-kata yang masuk logika manusiawi, tapi tetap saja kita bisa mengendus roh yang di dalamnya sangat berbeda dengan kehidupan yang ada di dalam kebenaran. Kita tahu dengan pasti ada bau kematian di sana. Roh Kudus mengajar saya seperti ini untuk mempraktekkan prinsip di atas. Di era informasi terbuka dan sangat cepat seperti saat ini, ada beragam berita, informasi, sudut pandang, opini, pengetahuan, dan pengajaran yang kita dengar. Jika kita mendapati apa yang kita dengar dan kita baca tersebut tidak seturut dengan suara Tuhan ataupun dengan takaran iman yang Tuhan berikan, maka kita harus segera menolaknya. Bahkan jika yang kita dengar atau baca tersebut seolah sesuatu yang masuk akal dan bersifat baik, jangan langsung kita terima sebagai kebenaran. Kita harus tanyakan terlebih dahulu kepada Roh Kudus. Apakah itu suara Tuhan untuk kita atau bukan? Jika itu tidak sesuai dengan arahan dan firman yang kita terima, segeralah untuk menolaknya. Tidak perlu ditimbang-timbang. Di masa seperti sekarang ini, tingkat kefanatikan kita terhadap suara Tuhan harus meningkat dengan drastis. Sebab jika tidak seperti itu, kita akan cenderung untuk berkompromi dengan berbagai filosofi dunia ini. Alhasil, kita bakal mengulangi kesalahan yang sama seperti Adam dan Hawa di Taman Eden, dan akan berakibat kematian untuk diri kita sendiri. Alih-alih kita dibangkitkan menjadi pahlawan iman, ketika cara kita memperlengkapi diri adalah dengan menerima berbagai informasi dan jalan-jalan dunia ini, kehidupan kita justru akan menjadi serupa dengan dunia ini. Di saat dunia bergoncang, kita pun akan turut bergoncang. Ketika dunia ini berlalu, kita pun pasti berlalu. Pendek kata, kita tidak akan pernah mencapai kepenuhan Kristus. Roh Kudus menegaskan kepada saya,
Jangan kotori tanganmu untuk menangkap berbagai filosofi dan jalan-jalan dunia ini. Buang itu semua. Tangkap saja firman-Ku, kata Tuhan, dan gosokkan pada manusia rohmu. Renungkanlah firman, deklarasikan firman itu. Pastikan hanya firman-Ku, ada kebenaran, ada suara Tuhan yang terus menjadi dasar keyakinan, bukan yang lain. Dan Tuhan menyatakan, hanya dengan begitulah aku akan memperlakukanmu seturut dengan caraku. Tangan kedaulatanku akan menuntun dan memegang tanganmu berjalan dalam keilahianku. Engkau akan menjadi saksi dari berlalunya dunia ini dan betapa kokohnya kerajaanku. Langit dan bumi akan berlalu, tapi engkau dan firman-Ku, kata Tuhan, akan tinggal tetap. Engkau akan buktikan bahwa apa yang dunia ini katakan adalah salah. Kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7 dalam terjemahan versi mudah dibaca mencatat, Nuh telah diperingatkan Allah tentang hal yang belum dapat dilihatnya. Tapi Nuh mempunyai iman dan menghormati Allah. Jadi, ia telah membangun sebuah kapal yang besar untuk menyelamatkan keluarganya. Dengan imannya, ia menunjukkan bahwa dunia ini salah. Dan ia menjadi orang yang benar di hadapan Allah melalui iman. Di dalam nama Yesus terjadilah atasku. Amin.